Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalu ora lingsir apa bala bil mukmin kaum mukmin lanang wal mukminati lan mukminatu fi nafsihi ing dalam awak dhewe nikul mukmin wal mukminah wa waladihi lan anake kul wa malihi lan bondone kul hatta yalqa sehingga ketemu sapa Allah taala ya Allah taala wa ma ora ana alaihi ing atase kula khati'atun utawi salahan atau kaluputan rawahu ngriwayatake hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi mangkola jika sapa Imam Tirmidzi haditsun hasanun sahihun ada haditsun hasanun sahihun. Jadi ini ada hadis dari sahabat Abi Hurairah jadi ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah ya. Jadi bala itu tidak ada henti-hentinya menemui orang mukmin laki-laki atau orang mukmin perempuan. Bala itu seakan-akan tidak ada henti-hentinya menimpa orang mukmin baik itu laki-laki atau perempuan. Ya, itu tidak henti-hentinya menimpa pada dirinya sendiri ataukah mungkin wa waladihi anak-anaknya wa malihi dan harta bendanya hatta yalqallaha ta'ala sampai nanti bertemu dengan Allah Ta'ala ya, sampai bertemu dengan Allah Ta'ala, sampai ia bertemu dengan Allah Ta'ala wa ma alaihi khati'atun, dan ketika bertemu dengan Allah Ta'ala itu sudah tidak ada kesalahan. Jadi kalau aku memahami ya emang orang mukmin itu biasanya emang cobaannya itu lebih berat. Orang kalau bersungguh-sungguh sudah ada indikasi mulai percaya emang kadang itu justru emang semakin sulit ya, semakin sulit, tidak tahu ada apa, ada masalah biasanya emang seperti itu. Ini umum karena apa ya, karena ini tadi ya, karena emang sudah ada hadisnya ya, tidak henti-hentinya bala itu menimpa orang mukmin baik laki-laki perempuan ya, itu menimpa itu ada kalanya di dirinya sendiri ya, mungkin nggak tahulah ada gejolak apa wa waladihi ataukah mungkin nanti ada cobaan di anaknya wa malihi ataukah mungkin nanti ada cobaan di harta bendanya ya, sampai di mana dia itu nanti ya itu sudah tidak ada kesalahan ketika akan bertemu dengan Allah ya. Berarti statusnya itu nanti pembersihan. Pokoknya dulu aku punya teman ya, itu kan ngomong tuh ngomongnya ini, aku tuh heran ya, dulu waktu hidup enak bebas itu malah ndak ada masalah, enjoy aja, tapi ketika pengen berbenah kok malah masalah dok. Nah seperti itu, malah masalah dok. Hidup rasanya malah enak yang dulu daripada yang sekarang. Itu pernah menemui seperti itu ya. Kadang lulus juga pernah ngalami sendiri, bener darling ya, kontak terus sering ya, seperti itu. Kenapa seperti itu ya, karena fungsinya masalah-masalah ini itu
untuk membersihkan kesalahan-kesalahan kita yang dulu. Kesalahan-kesalahan kita yang dulu kita harus pahami ngaji-ngaji yang kemarin-kemarin itu. Ya kan? Kita harus pahami ngaji-ngaji yang kemarin itu. Nah, fungsi itu untuk membersihkan diri sendiri biar nanti ketika bertemu Allah itu sudah keadaan bersih. Ya kan? Lu juga harus ingat inna adzmil jaza ma'adzmil bala. Yang kemarin itu bala itu tergantung apa yang menimpa pada diri kita ya. Apa yang menimpa pada diri kita semakin besar yang menimpa pada diri kita. Ya, itu berarti balaknya. Itu berarti di situ terkandung balasan atas kesalahan kita. Inna adzmil jaza, besarnya sebuah balasan itu bersamaan ma'adzmil jaza dengan besarnya sebuah bala. Paham ya? Paham ya? Insya Allah paham ya. Jadi kadang kita dapat masalah yang gede, masalah apa, ya itu ada kemungkinan dulu mungkin dosa kita yang terlalu besar. Dosa kita yang terlalu besar. Sehingga kita juga dapat masalah besar. Kita dapat masalah yang mungkin membingungkan. Masalah yang membingungkan tersebutlah itu kita itu nanti sedikit bisa tambah berbenah. Soalnya kebanyakan orang itu biasanya kalau pengen berbenah atau mungkin apa, itu biasanya di pikirannya berbenah enak, hidup lebih teratur atau ya itu buah itu ya, itu mungkin nanti buahnya. Proses menuju itu biasanya sedikit lama. Cuma biasanya kalau pengen berbenah atau mungkin apa, biasanya itu walaupun berat, walaupun apa, itu kadang ada indikasi penguat. Bener nggak yang lo rasain? Ada indikasi penguat. Ada indikasi penguat. Jadi walaupun kita dapat masalah, ada indikasi ya Allah emang. Ibaratnya masih ada mengeluhnya itu beda. Gitu. Tetap kena masalah. Seberapa besar kita punya kesalahan di situ ya nanti di situ menyimpan balasannya. Dan itu kayaknya tidak bisa dihindari. Itu sudah munir real seperti itu. Dan nanti tergantung dicari sedikit-sedikit. Kenapa Rizky kok buret? Oh, jangan-jangan kita punya kesalahan dulu di Rizky. Kenapa keluarga kok sedikit ricuh? Oh, mungkin gaya pacaran kita dulu yang terlalu los, letak lolim. Itu sudah nggak bisa dihindari. Ataukah mungkin kenapa kita tertindas? Oh, mungkin dulu kita sombong, jadinya kita tertindas. Mungkin dulunya kita menindas, makanya kita sedikit banyak dapat pelajaran yang seperti ini, seperti itu. Nah, itu sudah tidak bisa dihindari, kayaknya tidak bisa dihindari. Nah, nanti moga aja dengan dapat masalah yang seperti ini, moga aja kita tambah bisa berbenah, tambah hati-hati, tambah punya kewaspadaan, tambah punya kehati-hatian. Ya, yang mana nanti moga aja ada buah-buah yang indah di belakang, entah itu di anak, di keluarga yang tambah enak. Nah, seperti itu. Makanya pokoknya satu ya, secara umum jika nanti kok melanggar sesuatu tersebut itu nanti biasanya ujung-ujungnya tetap dapat perkara. Itu tidak bisa dihindari. Cuma secara umum biasanya orang itu kesulitan untuk berpikir ke situ. Nah, ketika bisa berpikir ya alhamdulillah sudah dapat hidayah, ya kan? Dapat hidayah pun juga akan mubadir, percuma jika tidak dapat taufik.
kita sekedar tahu ilmunya tapi tidak mampu melaksanakannya, pertolongan Allah untuk melaksanakannya. Makanya kalau dapat sedikit ya berusaha disyukuri. Sudah dapat hidayahnya, dibalik syukur nanti kita syukur, siapa tahu Allah bisa menaikkan jadi ke taufik gitu. Pokoknya secara umum orang yang berpikir ke sini itu biasanya kesulitan. Secara umum, aku kan pernah ngomong tuh dulu, saumpama, ya kan, aku itu nyuri duitnya itu 500 juta. Setelah itu tak bikin usaha. Setelah tak bikin usaha, kira-kira usaha ini nanti akan hancur enggak? Insya Allah kebanyakan orang akan mengatakan sepakat hancur. Ya enggak? Hancurnya itu nanti sarananya banyak. Benar kan? Bisa aja dapat musibah. Entah kebakaran atau apa perusahaannya. Ataukah mungkin nanti ditipu, ya kan? Ataukah mungkin apa? Ataukah mungkin dapat kerugian yang lain. Nah, ketika orang dapat masalah seperti itu biasanya secara umum itu meyakini bahwasannya yang menjadikan rusak itu masalah-masalah tersebut. Wah, gara-gara aku ketipu ini loh yang menjadikan usahaku bangkrut. Gara-gara musibah ini yang menjadikan bangkrut. Gara-gara aku ketipu ini yang menjadikan bangkrut. Padahal mungkin ada efek yang lebih belakang lagi, yaitu bagaimana kita mencari modal awalnya tadi, yang mana ini adalah indikasi hukumannya. Nah itu, aku pernah ini sama, aku pernah dicurhati temanku Jakarta. Dia curhat suaminya kayak gini. Ya udah, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Ini nggak bisa dihindari, Mbak. Soalnya apa? Mungkin ada kesalahan dulunya seperti ini. Ya mau gimana lagi, kita maunya bisanya cuma doa aja. Sambil dipikir semampunya lewat ngaji, siapa tahu ini jadi penguat, jadi nafkah batin. Ya kan? Makanya inilah pentingnya ngaji kadang seperti ini. Ingat, ngaji itu sebatas fase awal menuju pembenahan, karena ngaji adalah hidayah. Yang di atasnya nanti masih diperlukan yang namanya taufik, yaitu kekuatan untuk melakukan hidayah tersebut. Makanya perlu doa terus. Ya, semoga Allah ngasih pertolongan itu. Nah itu pentingnya, makanya moga aja sih kita semua, teman-teman semua, keluarga kita semua itu dikasih kesabaran, ya, dikasih kesabaran, tetap dikasih hidayah, kesadaran, kesabaran untuk menjalani hidup ini. Karena jangan seperti orang umum lah yang mengatakan hidup itu benar jika enjoy. Nah, iya mikirin dunia tok yang ngono rek. Ya, aku tahu sebenarnya orang susah yo. Abot aku dewi yo nggak munafik, kadang kena masalah ya juga kadang. Aduh rasanya ya Allah, kadangnya seperti itu. Cuma kadang ya ada syukurnya juga jika ketemu. Makanya nanti kalau sudah terbiasa susah, menyusahkan diri, itu secara tidak langsung nanti sudah terbiasa dengan kesederhanaan, dengan apa? Ya mungkin kita terbiasa kayak gini, mungkin apa namanya? Tidur kita malam-malam kayak gini, atau kamu mungkin punya istiqomah yang lain, atau kamu juga sudah terbiasa kan nggak terasa berat.
Ya terasa berat. Sudah terbiasa terempit. Coba. Kalau orang terbiasa makan enak, nggak enak dikit itu sudah menyiksa loh dia. Sudah tersiksa dia. Iya kan? Orang terbiasa makan kayak gini kan ini, habis itu makannya tidak seperti biasanya. Waduh, mangan anane ngene tok. Adanya cuma gini doang. Ini gimana ya? Masalah makan. Belum nanti yang lain. Biasanya dikasih ini, tidak dikasih ini. Itu nanti dapat masalah juga. Makanya itulah pentingnya istilahnya. Kita belajar menahan nafsu kita belajar sedikit mujahadah, kita belajar sedikit memegang istiqomah, kita ya istilahnya nggak henti-hentinya meminta berdoa pada Allah. Ya mungkin semampu kita ya hanya sebatas seperti ini, moga aja tambah baik ya mungkin buahnya ya salah satunya ya nanti ketika membawa beban itu nanti bisa sedikit kuat. Dan nanti moga aja ada berkah-berkah gede yang mana itu kembali pada kita, keluarga kita, lingkungan kita, keturunan kita. Cuma itu harapannya. Ini menurut saya lebih penting ini kan. Ya, itu pentingnya. Yes, yang penting moga aja masih semangat. Ya kan? Moga aja masih semangat. Moga aja kalau emang ya moga aja sih Allah nggak ngasih kita putus asa lah. Soal marah, soal capek, soal apa itu wajar. Ya, kita bukan orang-orang yang istimewa banget. Ya, kita bukan orang istimewa banget. Kita orang biasa juga. Kita ya pemarah juga. Ya banyaklah kekurangan kita. Ya, insya Allah bisa dipaham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qadima Uyainah ibnu Hisn fanazala ala ibni akhi Al-Hur ibn Qais wa kana minan nafari wa kana ono sapa Al-Hur ibn Qais iku minan nafari saking patan alladzina bang akeh danihim kang marek ing alladzina sapa Umar radhiyallahu anhu wa kana sapa al-qura propong sing apal atau paham maknane Al-Qur'an iku ashabu masjid Umar iku kanca pelungguhane sahabat Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi lan kanca diajak musyawarah Umar kuhulan padha uga iku wong sing padha setengah sepuh subana untuk nom. Faqala ngendika sapa Uyainah bin akhi maring anak dulur Ibnu Uyainah, ya Ibnu akhi wa anak dulurku. Laka kedhe sira wajhun ta derajat indah hadzal amir monggo iki amir ya maksudnya Sayyidina Umar. Fasta'dzin apa amri idzin li krana ingsun alaihi ing atase Umar. Fasta'al monggo amri idzin sapa Ibnu akhi. Fa'adzina mongko izini lahu maring Ibnu akhi sapa Umar. Walamma dakhala semangsane mlebu sapa Uyainah bin Hasan wau. Qala mongko ngendika sapa Uyainah. Wedya sira ya Ibnu Khattab. Wallahi demi Allah ma tu'tina ora paring sira na ing kita al jazla ing peparing sing akeh wala tahkum lan boten ngukumi sira panjenengan fina ing dalem kita bil adil lan adil. Faqadiba mongko jadi muring-muring sapa Umar radhiyallahu anhu hatta senggo nejo sapa Umar ayo kayen to nibake sapa Umar utawa ngajar sapa Umar bi kelawan Uyainah sapa Uyainah. Faqala ndika lahu maring Umar sapa Al-Hur ya Amirul Mukminin ho pemimpin wong sing iman innallaha ta'ala saat temen Allah Ta'ala kala ngendika li nabi maring nabine Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam khudil afwa ala besral afwa ing ngapura wa'mur perintah basira panjenengan bilung urfi kelawan perkara sing bagus wa'adzid lan mengo sira anil jahilin sang kono sing bodho
Wa inna hadza saat temene iki ya. Sahabat Ibnu Ayyainah wau iku minal jahilin golongan sing bodoh. Wallahi demi Allah ma jawaza orang melewati ing ayat sapa Umar hina talaha nalikane maca sapa Khur ing ayat. Wa kana Umar iku waqafan wong sing akeh kandheke inda kitabillahi dalam ngersane kitab Allah Ta'ala Ruwahul Bukhari. Ini juga ada kisah ya. Jadi ada kisah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini dari sahabat Uyainah itu pernah bertamu ya pada keponakannya yaitu sahabat Khur bin Qais. Ya, udah pokoknya langsung tutup poinnya ya. Langsung tutup poinnya sahabat Khur. Sahabat Khur ini termasuk sahabat yang mana itu ya dekatlah dengan Sayyidina Umar. Ya. Dan sahabat Umar dulu itu termasuk punya kelompok majelis. Majelis tersebut itu apa namanya untuk diajak musyawarah. Dan beliau sahabat Umar itu juga apa namanya tidak membedakan baik itu orang sepuh ataukah mungkin orang muda, tapi beliau tetap memandangnya itu mana yang layak untuk diajak musyawarah. Itulah termasuk keistimewaan Sayyidina Umar itu. Jadi Al-Faruq, orang yang beliau orang mampu membedakan mana hak dan mana batil. Itu keistimewaan Sayyidina Umar. Nah, setelah itu sahabat Uyainah itu berkata ya kurang lebihnya berkata pada keponakannya sahabat Al-Khur ini, Khur ibn Qais. Intinya pembicaranya seperti ini. Khur, kayaknya kamu tuh dekat sama Amirul Mukminin, sama Sayyidina Umar. Tolong mintakan izin supaya aku bisa bertemu dengannya. Ya, sahabat Ibnu Uyainah. Mintakan izin supaya aku bisa bertemu dengannya. Akhirnya berusaha diizinkan. Minta izin pada Sayyidina Umar dan diizini. Akhirnya ketemu beneran. Setelah bertemu, Sayyidina Umar terkenal galak ya kan. Tegas. Nah, terkenal tegas. Setelah bertemu, coba apa yang dikatakan sahabat Uyainah tadi? Ya, sudah minta izin perantara keponakannya untuk bertemu. Setelah bertemu malah ngomongnya kayak gini. Ya Ibnul Khattab, takutlah kamu. Demi Allah, kamu itu tidak ngasih sesuatu pada kita. Ya. Tidak ngasih sesuatu pada kita, istilahnya tidak mencukupi kita sebagai rakyatmu. Kamu juga tidak menghukumi dengan hukum yang adil pada kita semua, pada kita. Ya, coba, apa enggak kaget? Coba, pengen ketemu, setelah ketemu langsung ngomongnya kayak gitu. Hai Sayyidina Umar, takutlah kamu pada Allah, gitu, seperti itu. Kamu itu tidak ngasih sesuatu pada kita, statusnya kan rakyat. Kamu juga tidak menghukumi adil pada kita semua. Setelah itu Sayyidina Umar marah. Faghadiba Umar, Sayyidina Umar marah. Hatta ham ayyaku abiyah. Sampai Sayyidina Umar pengen ngajar sahabat Uyainah. Sayyidina Umar dulu emang jagoan. Sampai julukan setan aja mikir 2 kali sama sahabat Uyainah. Sampai mau dihajar. Melihat itu, sahabat Khur yang status ponakannya sahabat Uyainah tadi langsung berkata, Ya Amirul Mukminin, innallaha ta'ala qala Nabi khudil afwa ma'ruf an wa'arid anil jahilin. Sahabat Khur yang status ponakannya langsung ngomong sama sahabat Umar,
ngomongnya seperti ini, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang mukmin, yaitu Sayyidina Umar. Kalau bahasa enaknya, wahai sahabat Umar, ya, sesungguhnya Allah itu telah berfirman pada nabinya, khudil afwa, khud, ambillah sebuah maaf, maksudnya maafkanlah, wa'mur bil urfi, dan perintahlah perkara yang bagus, wa'rid 'anil jahilin, dan menghindarlah dari golongan orang-orang yang bodoh. Ya, jadi ada kejadian tersebut, ya, sahabat Khur langsung ngomong kayak gitu, ya Amirul Mukminin lah, kayak nesu-nesu lah, kayak kudu muring-muring, kudu ngantem-ngantem ya. Sahabat itu langsung ngomong kayak gitu, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang mukmin, yaitu Sayyidina Umar. Kalau bahasa enaknya, wahai Umar, wahai sahabat Umar, Allah itu telah berkata pada nabinya, khudil afwa, mintalah maaf, berilah maaf lah, khudil afwa, ambillah maaf dan perintahlah perkara yang bagus, dan menghindarlah dari orang yang bodoh. Wa inna hadza minal jahilin, sesungguhnya ini, yaitu sahabat Uyainah yang tadi minta ketemu langsung itu, inna hadza, maksudnya sama sahabat Uyainah itu golongan orang yang bodoh. Yang bilang itu keponakannya sendiri, sahabat Khul. Ya, setelah melihat itu, ini kan sampai yang unik ya ini, wallahi ma jawazaha Umar hina talaha wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Ya, setelah dibacakan ayat tersebut, ya, Umar sudah bisa mengontrol emosinya. Ya, wa kana waqafan inda kitabillah, dan Umar, sahabat Umar, ketika dibacakan itu menjadi orang yang berhenti, mau marahnya langsung berhenti ketika dibacakan ayat tersebut. Nah, itulah hebatnya Umar. Ya, itulah hebatnya Umar. Sahabat Umar itu, ya Allah, kalau masalah kerasnya emang menakutkan, tapi kalau kisah-kisah mengharukannya itu banyak banget. Sampai salut aku, pemimpin yang jias, salut banget aku sama Sayyidina Umar. Banyak cerita-cerita tentang sahabat Umar itu, tentang sahabat Umar. Makanya sahabat Umar itu kan sampai pernah suatu ketika ada rakyatnya yang kelaparan, dibantu, kan langsung ambil ke Baitul Mal untuk mengambil beras untuk dimakan sama rakyatnya yang kelaparan tadi. Dibantu, sahabat yang lain aja nggak mau. Alasannya apa? Loh, apa kamu mau lah istilah, apa kamu membiarkan aku masuk neraka? Ini tanggung jawabku, aku yang harus melalanimu. Nggak mau kok ditolong. Ya Allah, ya jauh lah, jauh ya, jauh. Nggak ada apa-apanya. Kita hanyalah sebatas sampah jika dibandingkan beliau-beliau yang dulu. Ya, itu Sayyidina Umar. Makanya Sayyidina Umar itu kalau ingat apa, itu kadang nggak langsung nangis, walaupun kerasnya kayak gitu. Itu kalau ingat apa langsung nangis. Itu Sayyidina Umar, ya kan? Jadi ibarat kita itu marah, ayo ingat. Nah, mungkin kalau yang diajak ngomong hatinya emang bersih, dikasih tahu gitu langsung ingat, ya Allah, iya emang aku salah, mungkin kayak gitu. Kalau dulu kan ada, kalau marah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada itu kan untuk meredam, yang sabar. Orang sekarang marah ya, sabar ya, saya ngomong sabar saya antem balik loh. Nah, itu hebatnya beliau yang dulu itu. Makanya ya tidak ada apa-apanya lah, tapi emang sahabat Umar itu, ya Allah, hebat kecerdasannya. Makanya sampai dijuluki Al-Faruq, orang yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sampai suatu ketika kan